Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan yang kukatakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi merupakan kelanjutan dari bacaan sebelumnya ya, yang masih berbicara tentang kesaksian Yesus ya, tentang dirinya. Bahwa Yesus yang menjelma menjadi manusia dalam rahim Bunda Maria adalah sabda Allah. Jadi ada Allah dalam dirinya sendiri bersabda, dan sabda yang keluar dari mulut Allah itu adalah Dia yang menjadi manusia dalam rahim Bunda Maria, yaitu Mesias yang dijanjikan oleh Allah sendiri kepada nenek moyang bangsa Israel dan juga para nabi yang menyata dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sabda itu adalah Allah yang berbicara saat ini secara nyata di hadapan manusia. Sabda itu berbicara dan bisa didengar, dan wujudnya pun bisa dilihat oleh manusia, yaitu dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di sini bagaimana Tuhan Yesus mengatakan hal itu ya, kesaksian Yesus tentang dirinya itu. Dia mengatakan bahwa
Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah, kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melakukannya. Nah itu. Jadi Yesus itu ya, dia bersabda, dia mengajar, memberi kesaksian tentang kehendak Allah, kebenaran Allah. Artinya kan Allah itu berbicara ya dalam diri Yesus Kristus tentang kebenaran Allah itu. Dan perbuatannya pun atau tindakan yang dilakukan pun adalah tindakan yang dilakukan oleh Allah. Dengan demikian, tindakan itu memberi kesaksian bahwa kerajaan Allah itu sudah nyata di tengah kehidupan itu. Bahwa Allah itu sudah bertindak secara nyata, dan setidaknya setiap orang yang mampu menanggapi atau bisa melihat tindakan Yesus ya pada waktu itu, tindak mujizat-mujizat yang dilakukannya itu, mereka sampai kepada sebuah kesadaran bahwa memang Allah sudah berkarya dan tidak semua orang bisa melakukan mujizat itu. Dan Yesus pun mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu ya bukan atas kuasa Belzebul ya, tetapi memang Allah itu sudah sungguh-sungguh hadir dan sudah berkarya di tengah hidup manusia. Nah di sini Yesus mengatakan, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya, tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap dalam diri, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Nah itu. Jadi di situ Yesus mengatakan bahwa ya apa yang dilakukan itu sebuah kesaksian ya tentang Bapa yang mengutus Yesus ya. Dan setiap orang yang percaya kepada kesaksian Yesus atau tindakan Yesus, pekerjaan Yesus itu, ya dia akan melihat Allah yang bertindak di tengah kehidupan manusia ya melalui Yesus itu. Dari dalam suatu titik tertentu mereka akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi masalahnya di sini ditampilkan oleh Yesus, kamu tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya, bagaimana kamu bisa menerima kesaksianku itu? Walaupun Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa oleh kamu, katakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu ya. Walaupun mereka belajar banyak tentang kitab suci, tapi kalau mereka tidak percaya, ya sia-sia. Itu dikatakan oleh Yesus. Sebab apa yang dikatakan kitab suci itu ya kebenaran tentang Yesus, tentang Allah itu. Kalau kamu tidak mau menerima Yesus atau tidak mau datang kepadanya, ya sia-sia. Kamu tidak mau datang untuk memperoleh hidup itu. Ya, sia-sia saja kamu mempelajarinya. Demikian pun berkaitan dengan orang-orang Yahudi pada waktu Israel. Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya juga kepadaku, sebab ia menulis tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya. Bagaimana kamu percaya akan apa yang kukatakan? Kalau kamu percaya kepada Musa, di mana kamu menaruh pengharapan, ya tentu kamu percaya sebab kesaksian Musa atau apa yang dikatakan Musa itu ya berbicara tentang Yesus gitu.
Itu kan di sini teman-teman saudara-saudari, Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa antara dirinya dengan Bapa itu satu, ya. Jadi ketika dia menjadi manusia, di situ yang diwartakan oleh Yesus itu bukan tentang diri, tapi tentang Allah, tentang apa yang menjadi kehendak Allah, tentang kebenaran dari Allah. Gitu. Dan para nabi pun, Musa, Yohanes Pembaptis, dan para nabi yang lain yang datang, juga bersaksi tentang Allah itu. Dan kalau tentang Allah berarti bersaksi tentang Yesus. Nah, kalau mereka menerima para nabi itu, tentu mereka menerima Yesus. Hanya masalahnya tadi, seperti dikatakan itu, mereka kurang percaya kepada Yesus. Sehingga iman pun ya goyang. Iman pun tidak menjadi satu ya. Masih terpecah-pecah gitu ya. Adanya keyakinan konsep yang berbeda yang membuat semuanya itu menjadi kabur. Tapi Yesus di sini berusaha untuk menegaskan kepada mereka bahwa dirinya dan Bapa Allah yang mengutusnya itu adalah satu, dan para nabi itu pun ya ada dalam barisan Allah itu, bahwa mereka diutus untuk mewartakan kebenaran dari Allah. Teman-teman saudara-saudari, sebuah bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.